Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin sidang jamaah subuh rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan kasih sayang-Nya kita berada dalam keadaan sehat dan dapat melaksanakan ibadah subuh di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya. Dalam kesempatan ini mohon izin untuk men-share serta mengenang kisah sahabat Nabi Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu, sang penakluk Al-Quds. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah adalah muhajirin dari kaum Quraisy Mekah yang termasuk paling awal untuk memeluk agama Islam. Beliau masuk Islam melalui sahabat Abu Bakar. Beliau memiliki perawakan tinggi, kurus, tipis jenggotnya, serta berwibawa wajahnya. Ia ikut berhijrah ke Habasyah, saat ini Ethiopia, dan kemudian ia hijrah ke Madinah. Dan ia mengikuti setiap pertempuran dalam membela Islam. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, ia merupakan salah satu calon khalifah bersama Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Ketika Umar menjabat sebagai khalifah, pemimpin panglima pasukan adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah memimpin pasukan pertempuran di seluruh Syam atau Syria, termasuk pembebasan Al-Quds atau Yerusalem. Dalam pertempuran itu, kaum muslimin memenangkan perang dan berhasil menaklukkan kota Damaskus yang menjadi ibu kota Syria pada tahun 636 Masehi. Begitu juga ketika pembebasan kota Al-Quds atau Yerusalem, ketika pasukan Islam menyerang dan mengepung Yerusalem, tentara Romawi Timur Byzantium dipimpin oleh Jenderal Arasian dengan benteng-benteng pertahanan yang kuat. Peristiwa ini menyebabkan rakyat hampir mati kelaparan, sehingga wali kotanya membuat pernyataan yang isinya tentara Romawi di Syria menyerah kalah. Kota Al-Quds pun diserahkan dengan syarat yang menerima adalah harus langsung Khalifah Umar bin Khattab sendiri. Pada tahun 637 Masehi, kira-kira tahun 16 Hijriah, setelah pengepungan selama 4 bulan terhadap Yerusalem, pasukan Islam akhirnya berhasil mengambil alih kota tersebut. Ketika itu, Umar memberikan kunci untuk memasuki kota yang diberikan oleh pendeta Sophronius
dan diundang untuk sholat di dalam gereja, yaitu gereja Makam Kudus yang terletak di kota tua Yerusalem. Akan tetapi Umar memilih untuk sholat di tempat lain agar tidak membahayakan gereja. Pada saat mengambil alih Yerusalem, Khalifah Umar bin Khattab mengeluarkan ikrarnya yang masyhur kepada warga. Demi Allah, jaminan keamanan bagi diri mereka, kekayaan, gereja dan salib mereka, bagi yang sakit, bagi yang sehat, dan seluruh masyarakat beragama di kota tua, bahwa gereja-gereja mereka tidak akan diduduki atau dihancurkan. Tak akan ada satu barang pun diambil dari mereka, atau kediaman mereka, atau dari salib-salib maupun milik penghuni kota, bahwa para warga tidak akan dipaksa meninggalkan agama mereka, bahwa tak seorang pun dicederai, dan bahwa tak seorang Yahudi pun akan menghuni Aelia atau Yerusalem. Menurut Al-Quds Document yang diterbitkan oleh organisasi Konferensi Islam, janji Umar bahwa tak seorang Yahudi pun menjadi penghuni Aelia atau Yerusalem diberikan atas permintaan pendeta Saturnius sendiri. Ini mengingat pengkhianatan orang Yahudi yang membantu penguasa Persia yang membawa lari salib di awal abad ke-7. Namun Umar menolak permintaan tersebut. Ia tetap memperbolehkan orang-orang Yahudi dan tetap diberi hak memasuki dan tinggal di Yerusalem. Jemaah salat subuh rahimakumullah. Di dalam kitab Fadail Sahabah karya Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah memiliki beberapa keutamaan dalam khasanah Islam. Di antaranya adalah 1. Termasuk dalam As-Sabiqul Awwalun atau rombongan pertama yang masuk Islam. 2. Orang kepercayaan umat. Ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setiap umat memiliki amin, orang-orang yang paling amanah, paling dipercaya, dan amin umat ini adalah Abu Ubaidah. 3. Turut serta dalam perang Badar dan berbagai pertempuran bersama Rasulullah dan berbagai pertempuran lain setelah Nabi wafat. 4. Dipilih menjadi panglima perang oleh Rasulullah di dalam perang Zatus Salasil. 5. Diutus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Najran, negeri Yaman, untuk berdakwah, mengajar Al-Quran, As-Sunnah dan Islam. 6. Dipilih oleh Khalifah Umar bin Khattab menjadi panglima perang di Syam melawan Romawi menggantikan Khalid bin Walid. 7. Diberi gelar Amirul Umara, pemimpinnya pemimpin. Meski demikian, beliau tak rendah hati. 8. Diangkat oleh Khalifah Umar bin Khattab sebagai pemimpin di Syam. 9. Sangat tawadu. Meskipun memiliki jabatan yang tinggi, suatu ketika Khalifah Umar berkunjung ke rumah Abu Ubaidah. Sedang saat itu Abu Ubaidah telah menjadi pemimpin Syam. Ternyata di rumahnya tidak ditemukan satupun perabot rumah tangga, kecuali hanya pedang, tameng, dan pelana binatang tunggangannya. Umar bertanya kepadanya, mengapa engkau
tidak mengambil bagian untuk dirimu sendiri sebagaimana yang dilakukan oleh orang lain? Abu Ubaidah menjawab, wahai Amirul Mukminin, keadaan seperti ini telah menyebabkan hatiku lega dan merasa tenang. Yang ke-10, dalam sebuah hadis sebagaimana diriwayatkan oleh At-Tirmizi, Nabi Muhammad SAW menyebutkan tentang 10 orang sahabat beliau yang dijamin masuk surga. Salah satunya adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Bukanlah merupakan kebetulan saat ini nama Abu Ubaidah dipakai sebagai nama samaran dari seorang militan Palestina yang menjadi juru bicara dari Brigade Izzuddin Al-Qassam. Demikianlah kisah singkat sahabat Nabi Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya dan meridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.